Selamat pagi Jemaat IFJ Surabaya kebaktian pertama. How are you today? I hope everyone is good. Kita hari ini mau datang ke dalam kebaktian ini sudah dengan hati yang siap untuk memuji Tuhan, dengan hati yang siap untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Mari saya mengundang kita semua untuk bisa bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membacakan ayat berikut ini. Diambil dari Mazmur pasal 100 ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhan Yesus, kami mau datang, kami siap Tuhan untuk memuji namamu. Kami siap untuk membesarkan namamu Tuhan. Because you are worth it, engkau layak dipuji Tuhan. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memujimu. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Mari kita serukan nama Tuhan kita, karena Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Come on. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Dia besar di dalam hidupku. Haleluya. Kuasa kebangkitannya ada dalamku. Katakan sekarang, serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam
Tuhan. Come on, angkat suara kita lebih tinggi lagi. We praise our God Jesus. Come on. Let's clap our hands together. Say, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountains. Hey, I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Come on, let's shout it out together. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I've got to praise the Lord. Oh, my soul, I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Amen. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Come on, let's say it all together. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I've got to praise the Lord. Oh, my soul. Come on, let's clap our hands together. Give all the praise to God. Come on. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody's greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody's greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul. Jump, jump, jump. Praise. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Let's all pray. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? So I won't be quiet. My God, how could I keep it inside? Say that together. Praise the Lord. Oh, my soul. Come on, let's say it all together again. Let's praise Him. Let's all have our breath. Praise the Lord. Come on. Come on, are you ready, guys? Let us. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath, come on. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Hey, praise the Lord. Jesus, give us the Lord. Praise the Lord. Tuhan, Kau Allah yang berkuasa, Allah yang patut dipuji. Tuhan, kami
terus mengulanginya. Kami nggak akan lelah untuk mengulanginya ya Bapak Tuhan, karena that is the truth. Itu adalah kebenarannya ya Bapak Tuhan. Dan saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, tidak peduli di mana saat itu kami berada. Walaupun kami merasa dunia itu runtuh, walaupun kami merasa nggak ada jalan keluar atau apapun itu Tuhan, kami tahu bahwa You are more than enough for us. So we want to submit our feelings, our emotions to You, Father. Kita nyanyikan bersama-sama lagu More Than Enough. Thank you, Jesus. The sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is Oh
every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka hati kita. Kata-kata apapun yang keluar dari mulut kita, kasih ke Tuhan, kata-kata terima kasih kita, kata-kata penyembahan kita. Let's take this time to worship Him together. Let's take this time untuk bisa benar-benar terbuka atas semua perasaan yang kita miliki kepada Tuhan. For His grace is enough to handle everything that we are going through. Yes, Jesus. Kami menyembah, kami datang dengan ketidaksempurnaan kami, karena kasih anugerah-Mu terus selalu
Tuhan. Engkau Tuhan yang paling dahsyat di dalam kehidupan kami. Engkau layak menerima puji-pujian yang terbaik dalam kehidupan kami. Hosanna in the highest. Bagimu Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu bersatu hati menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang maha kuasa. Ini kami Tuhan, seruan hati kami. Miliki hati kami. Miliki puji-pujian kami. Miliki pengagungan kami di tempat ini dan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang disenangkan, Engkau yang dimuliakan. Supaya kami gak fokus kepada diri kami sendiri senantiasa Tuhan. Tapi kami ingat kepada Engkau, Allah yang selalu menemani kami. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang lebih dari cukup. Lebih cukup daripada kebutuhan-kebutuhan yang kami doakan sekalipun. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Berbicaralah kepada kami di tempat ini. Dalam situasi apapun yang mungkin sedang kami alami. Apapun isi hati kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Allah Roh Kudus, jamah kami satu persatu. Di saat kami membuka hati kami dalam pujian penyembahan. Di saat kami membuka hati kami melalui sesi pembacaan firman. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau dinyatakan. Tiada yang lain selain daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami undang Allah Roh Kudus beracara dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Ini yang kami miliki dan kami bawa ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berada di tempat ini. Ada rencana-Mu, ada pesan-Mu, ada perjumpaan dengan-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Thank you volunteers. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita memasuki minggu keempat dari tema bulanan kita. Shout of praise. Praise yang artinya pujian. Yang kita pelajari bahwa pujian ini berbicara mengenai sorak-sorai. Teriakan, sebuah seruan yang bising, yang beramai-ramai. Yang artinya menandakan bahwa kita menyampaikan sesuatu dengan gembira. Praise yang seharusnya tidak kita sampaikan ketika kita berdiam diri. Praise sebagai sebuah ekspresi dari jiwa kita. Mengalir dari dalam keluar. Puji-pujian. Dan minggu pertama kita sudah belajar mengenai the essence of praise. Di mana kita tahu bahwa yang namanya pujian harus didasari dari pengenalan akan Tuhan. Yang namanya pujian mengandung unsur kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ada pujian yang berarti ketika kita menyembah Tuhan bukan berarti semua doa kita akan terjawab. Bukan berarti semua yang kita serukan kepada Tuhan akan dijawab sesuai dengan agenda kita. Tapi kita menjadi tahu, kita menjadi fokus bahwa hadiah terutama dalam pujian penyembahan kita adalah Tuhan sendiri. Kemudian di minggu kedua kita belajar mengenai praise even if. Ada sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk bisa tetap memuji Tuhan. Walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Praise even if. Minggu lalu kita merayakan Hari Ayah bersama-sama. Dan kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Ashley T dari ICC Bandung. Menutup seri kita Shout of Praise. Kita sudah belajar berarti mengenai praise, bahwa praise tidak berbicara mengenai kata-kata atau lagu-lagu indah belaka yang bisa kita sampaikan di dalam gereja, ketika kita di dalam mobil, ketika kita ada di kamar kita. Karena praise bukan berbicara mengenai karaoke rohani. Kita gak sedang memuji Tuhan hanya karena kita menyanyikan lagu-lagu gereja. Hanya karena kita menyanyikan lagu-lagu AFJ Praise bukan berarti kita memuji Tuhan. Bukan hanya ketika kita komat kamit doa berarti kita praise. No. Karena praise berarti kita mengenal Tuhan. Dan kita memiliki pengenalan yang kita dapat, yang didapatkan dari hadiratnya. Kalau dalam bahasa saya kesimpulannya adalah praise is about knowing who God is. Yang namanya pujian berarti berbicara tentang pengenalan kita tentang siapa Tuhan yang kita sembah.
Dan seharusnya semakin kita mengenal Tuhan yang kita sembah, seharusnya ekspresi itu semakin beraneka ragam. Harusnya kita semakin bersemangat karena dalam kehidupan kita semakin kita kenal Tuhan kita semakin melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Seharusnya kita semakin antusias dalam menyatakan shout of praise kita. Amin. Itu sebabnya ketika di hari ini, ketika saya undang saudara untuk bisa berkata sama-sama mengatakan kata praise. Mari kita katakan praise itu dengan semangat, dengan kompak, dengan kepercayaan diri bahwa ini kita tujukan kepada Tuhan. Are you ready? Katakan shout of praise. Shout of praise. Dan hari ini saya berikan judul khotbah saya, but first praise. But first praise. Buat saudara-saudari yang mungkin pernah melihat kalimat yang mirip-mirip dengan ini. Mungkin di mall, mungkin di kantor. Saudara tahu biasanya kalimat ini merujuk kepada satu hal yang dianggap penting oleh beberapa orang. Atau kalau tidak sebagian besar daripada kita. Sebuah hal, suatu hal yang harus dikonsumsi atau harus dimiliki di awal hari kita sebelum kita bisa berfungsi dengan baik. Sebuah hal ini yang akan memberikan kita kekuatan. Dan kalau saudara sering ke kafe, saudara tahu bahwa kalimat ini adalah but first coffee. But first coffee. Buat orang-orang yang mencintai kopi. Orang-orang yang membutuhkan kopi dalam kehidupan mereka. Mereka selalu bilang bahwa kopi ini yang memberikan energi dalam kehidupan saya. Bahkan ketika saya baru bangun pagi, maka kopi ini adalah hal yang penting yang tidak boleh terlewatkan. Supaya saya bisa bekerja dengan baik. Supaya saya bisa ke sekolah. Supaya saya bisa melayani dengan baik. I need coffee. Merujuk kepada satu hal yang tidak boleh kita lewatkan di setiap harinya sebelum kita melakukan atau memiliki apapun yang lain. Dan mungkinkah bahwa sebenarnya pujian dan penyembahan kita seharusnya kita perlakukan seperti itu? But first praise, but first praise. Dalam perikop Yosua pasal 6 yang sudah kita baca beberapa minggu ini, kita melihat bahwa bangsa Israel dipimpin Tuhan untuk menjalankan sebuah misi mengitari tembok Yeriko. Di mana mereka mengitari tembok Yeriko itu dengan berjalan kaki. Dan satu kali jalan kaki mengitari tembok Yeriko kira-kira menghabiskan waktu 1 sampai 1,5 jam. Ketika mereka mengelilingi itu yang mereka harus lakukan adalah mereka berdiam diri. Mereka tidak boleh mengatakan sepatah kata pun. Dan hanya boleh suara sangkakala atau shofar dibunyikan. Di saat mereka mengitari tembok Yeriko itu. Dan kita juga mungkin sudah tahu bahwa Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa proses ini hanya akan berlangsung selama 7 hari. Dalam Yosua pasal 6 ayat 3 dikatakan seperti ini, bahwa haruslah kamu mengelilingi kota itu. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dengan kata lain dalam 6 hari mereka harus mengelilingi kota tersebut 1 kali sehari. 6 hari. Di ayat yang kelima. Namun apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya. Dan kau mendengar bunyi sangkakala itu. Maka mereka harus bersorak dengan sorak yang nyaring. Dan ini dikatakan di ayat yang keempat bahwa terjadi di hari yang ketujuh. Berarti dengan kata lain kita melihat bahwa Tuhan memberikan sebuah garansi kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Bahwa engkau akan melakukan tindakan ketaatan ini selama 7 hari saja. Dan kemudian ada garansi bahwa tembok ini akan runtuh. 7 hari saja, maka ketaatanmu akan beres. Dan kau akan menerima hasil dari doa ini. Hasil daripada janji yang dijanjikan oleh pada Tuhan. Ada garansi. Tapi yang menariknya saya menemukan bahwa informasi yang detail ini mengenai hari ke-7 atau hari semua ini akan berakhir di hari ke-7 tidak saya temukan dalam instruksi Yosua kepada bangsa Israel. Di ayat yang ke-10 Yosua berkata kepada bangsa Israel, jangan bersorak dan jangan perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Jadi Yosua tidak mengatakan bahwa sampai kepada hari yang ke-7 bersoraklah. Yosua mengatakan bahwa sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Ketika ditanya kapan proses ketaatan ini harus berakhir, Yosua berkata kapan-kapan. Karena aku gak mau kasih tahu jawabannya kepada engkau.
Bayangkan perasaan bangsa Israel, mereka harus taat. Mereka melakukan ketaatan mereka sambil mengitari tembok Yeriko tanpa ada usaha, tanpa boleh bersuara, tanpa ada usaha untuk memanjat tembok. Dan mereka lakukan itu tanpa tahu harus sampai kapan. Ketika mereka berjalan, langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah. Saya nggak menemukan bahwa ternyata tanah bergetar ketika mereka melangkah di Yeriko. Mereka tidak melihat ada cat tembok Yeriko yang terkelupas satu persatu ketika mereka mengitari. Di hari kelima, wah mulai ada getaran, mulai cat itu runtuh. Tidak ada bukti sama sekali, tidak ada perkembangan sama sekali. 6 hari yang menyiksa menurut saya. Dan ternyata di hari ke-7 perbedaannya adalah mereka harus melakukan ini sebanyak 7 kali lagi. Di ayat yang ke-16. Akhirnya kita masuk ke ayat ini. Di mana akhirnya bangsa Israel masuk kepada kali yang ke-7. Hari yang ke-7. Dan perintah Tuhan masih sama melalui Yosua. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan di saat-saat yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel ini, ketika mereka menantikan kapan kami boleh bersorak. Di hari ini perintah Tuhan masih sama. Bersoraklah. Kata Tuhan, berikan sorakanmu. Sorakan yang berarti bukan hanya mengenai war cry, mengenai teriakan perang. Tapi juga mengenai puji-pujian yang bersemangat yang kita tujukan kepada Tuhan. A shout of praise. Shout of praise. Belum juga temboknya rubuh. Belum ada tanda sedikit pun. Tapi mereka diminta Tuhan untuk mengeluarkan shout of praise. Dan kita lihat apa yang menjadi respon bangsa Israel ketika mereka mendengarkan perintah Yosua tersebut. Di ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu mendengarkan perintah Yosua. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ada sebuah respon, ada sebuah mentalitas yang saya temukan dari bangsa Israel yang tidak menunjukkan bahwa mereka frustrasi, udah taat sama Tuhan selama 6 hari bahkan 7 hari berturut-turut dan gak ada yang berubah. Gak ada kelihatan bahwa bangsa Israel capek di situ. Gak menunjukkan bahwa Israel capek untuk meniupkan sangkakala. Mereka capek, Tuhan aku gak mau bersorak-sorai Tuhan. Karena aku tidak melihat engkau bekerja Tuhan. Dan untuk punya but first praise mentality. Untuk bisa tetap ketika Tuhan minta kita bersorak, kita tetap bilang bersorak. But first praise, apapun yang terjadi but first praise. Untuk punya mentalitas ini gak gampang. Gak gampang. Di dalam kehidupan Anda dan saya menemukan seringkali ada doa-doa yang kita doakan kepada Tuhan dan seakan-akan Tuhan gak menjawab. Kita doakan bertahun-tahun. Kita menanti dengan sabar. Kita taat melayani Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Tapi Tuhan gak jawab. Tembok Yeriko ini tetap kokoh. Berdiri dengan tingginya. Sampai-sampai kita merasa sebenarnya apa gunanya saya berdoa? Apa gunanya saya datang ke gereja? Apa gunanya saya datang dengarkan khotbah yang sama dari pendeta yang berbeda-beda. Kalau ternyata Tuhan gak menjawab doa saya juga. Rasanya memalukan Tuhan. Ngomong sama Tuhan tapi isi doanya sama. Frustrasi Tuhan. Kalau saja Tuhan memberikan saya sebuah tanda. Kalau saja Tuhan memberikan saya sedikit harapan. Supaya saya bisa berjalan lagi. Saya akan berjalan Tuhan. Tapi ketika gak ada sedikit pun tanda bahwa doa saya terjawab, saya bisa jadi menyerah Tuhan. Saya bisa jadi gak mau lagi taat untuk mengikuti Tuhan. Tuhan ngapain saja ketika saya bergumul seorang diri? Apakah Tuhan sedang menonton? Apakah Tuhan sedang duduk diam menonton saya dari sorga?
Bisa jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga di dalam benak bangsa Israel. Namun saya bersyukur bahwa di dalam Yosua pasal 6 ini, saya menemukan jawaban yang Tuhan sudah berikan secara spesifik untuk menguatkan bangsa Israel. Dalam Yosua pasal 6 ayat 3 sampai 9. Ada instruksi yang sangat-sangat spesifik diberikan Tuhan untuk memampukan bangsa Israel dalam perjalanan iman mereka. Mari kita simulasikan ulang. Ketika perintah untuk mengelilingi tembok Yeriko itu diberikan, Tuhan juga mengatur sebuah formasi dari bangsa Israel. Di ayat yang ketiga kita melihat bahwa Tuhan minta supaya di barisan paling depan ada yang namanya armed men, ada orang-orang yang bersenjata. Orang-orang bersenjata di barisan paling depan, kemudian di belakang mereka ada 7 orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba. 7 orang imam dan 7 sangkakala tanduk domba. Di belakang mereka harus ada tabut perjanjian. Dan kemudian baru ada barisan penutup. Barisan penjaga belakang, rear guard di bagian terakhir mereka. Jadi kita di sini tahu bahwa ada 4 hal yang sudah ditunjukkan dari gambar ini. Orang-orang bersenjata, 7 orang imam, tabut perjanjian dan juga barisan penutup. Dan yang menariknya, di dalam Yosua pasal 6 ini kita melihat ada pengulangan-pengulangan terhadap 4 hal ini. Pengulangan-pengulangan yang diucapkan atau dituliskan secara spesifik. Yang pertama ada angka 7. Kita tahu bahwa angka 7 ini melambangkan karya yang sudah tuntas, karya yang sudah beres. Kesempurnaan yang hanya milik Tuhan. Menandakan adanya work of God, bukan work of human. Bukan pekerjaan tangan manusia tapi pekerjaan tangan Tuhan. Dan di dalam Yosua pasal 6 kita melihat bahwa angka 7 diulang-ulang sebanyak 14 kali. Ada 7 orang imam, 7 sangkakala tanduk domba. Mereka harus mengitari ini selama 7 hari dan 7 hari di hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi tembok Yeriko 7 kali lamanya. Angka 7. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa ini menceritakan tentang work of God. Dan di Yosua pasal 6 kita tahu bahwa ada penekanan mengenai pekerjaan tangan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui mulut Yosua. Dan yang kedua, tabut perjanjian. Kita tahu bahwa tabut perjanjian berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Mengenai hadirat Tuhan yang selalu ada di saat tabut itu dibawa oleh bangsa Israel. Itu sebabnya kita melihat bangsa Israel kemanapun mereka melangkah dalam proses iman apapun, mereka perlu membawa tabut perjanjian tersebut. Mereka masuk kota A, mereka bawa tabut perjanjian. Masuk kota B, bahkan memasuki tembok Yeriko sekalipun mereka harus bawa tabut perjanjian ini. Karena tabut perjanjian ini menceritakan mengenai presence of God. Ada hadirat Tuhan. Kemudian sangkakala tanduk domba atau shofar tanduk domba. Kita tahu bahwa sangkakala biasanya dipakai oleh bangsa-bangsa termasuk bangsa Israel untuk menyerukan teriakan perang. Mereka meniupkan sangkakala ini untuk menyerukan ini saatnya berperang. Dan mereka meniup sangkakala ini. Tapi sangkakala tanduk domba juga bukan hanya dipakai untuk tujuan perang, tapi untuk mengajak bangsa Israel dalam pertemuan-pertemuan kudus. Misalnya tahun Yobel, tahun pelepasan. Mereka harus meniupkan sangkakala tanduk domba ini untuk menceritakan, untuk memanggil bangsa Israel, menceritakan sebuah proklamasi yang datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan hadir di atas Gunung Sinai, maka shofar tanduk domba ini juga dinyatakan. Dibunyikan supaya bangsa Israel bisa tahu ini saatnya. Tenet. Dan ini saatnya Tuhan hadir. Ada sebuah proklamasi yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Dengan kata lain, ketika ada formasi seperti ini, setiap kali mereka mengitari tembok Yeriko, di saat shofar dibunyikan, maka mereka membiasakan diri mereka untuk bisa fokus sama yang namanya pekerjaan Tuhan, hadirat Tuhan, dan ikut serta dalam proklamasi Tuhan sendiri. Shofar, tanduk domba yang menurut para teolog di 6 hari pertama dibunyikan dengan nada yang tidak beraturan.
bunyinya dengan irama yang berbeda-beda. Tapi di kali yang ke-13, di kali yang ke-7, di hari yang ke-7, dibunyikan dengan panjang, tekiyah dalam bahasa Ibrani-nya, yang menyatakan bahwa ada seruan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Jadi setiap kali mereka melangkah, mereka tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ketika shofar dinyatakan, Tuhan sendiri berkata-kata kepada bangsa Yeriko yang sedang bersembunyi di balik tembok Yeriko yang besar itu, dan juga kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan bahwa aku hadir. Tuhan menyatakan bahwa aku mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Yang belum engkau lihat, yang belum engkau mengerti. Tapi aku sedang mengerjakannya. Ada work of God. Melalui shofar ada sebuah proklamasi. Dan itu sebabnya bangsa Israel ketika mendengarkan shofar yang panjang dibunyikan, mereka bisa bersorak-sorai. Mereka bisa ikut serta dalam kemenangan Tuhan. Mereka bisa memberikan sebuah shout of praise. Karena shout of praise adalah sebuah deklarasi dari pekerjaan tangan Tuhan. Bukan pekerjaan tangan manusia. Kalau mereka fokus kepada pekerjaan tangan mereka, kalau mereka hanya fokus kepada kefrustrasian mereka selama 7 hari berturut-turut, mereka gak akan punya kekuatan untuk menaikkan puji-pujian yang mereka harusnya naikkan buat Tuhan. Tapi karena mereka sudah melihat semua ini, mereka melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan berseru bersama-sama dengan mereka, di saat mereka mengitari pun Tuhan tetap mengitari tembok Yeriko bersama-sama dengan mereka. Maka mereka punya the reason of praise. The reason to praise. Nggak heran ketika kita lihat di ayat yang ke-20, bangsa Israel bisa menyuarakan shout of praise. Dalam kondisi apapun, mereka punya mentalitas, attitude, but first praise. Masalah belum beres, tembok belum runtuh, janji Tuhan hampir digenapi, berarti belum digenapi, but first praise. Itu attitude yang terlahir dalam perjalanan iman mereka selama 7 hari ini. Mengitari tembok Yeriko. Dan saya percaya bahwa Alkitab di Mazmur pasal 100 ayat 4 juga menyerukan nada yang sama. Mengenai but first praise. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Attitude ini yang bukan hanya harus dimiliki oleh bangsa Israel, tapi juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena seringkali kita datang ke hadapan Tuhan dengan checklist pertanyaan dan permintaan kita. Tuhan, aku minta supaya doaku terjawab. Aku minta ini Tuhan, genapi Tuhan. Aku bergumul soal ini, dengarkan doaku Tuhan. No. Bagaimana kalau seharusnya saat kita berdoa, kita juga memiliki mentalitas but first praise. Supaya kita gak datang ke hadapan Tuhan dengan mentalitas debt collector. Seolah-olah Tuhan berhutang sama kita. Tuhan, mana janjimu? Aku menerima janjimu Tuhan, tapi sampai sekarang janjiku ini belum digenapi Tuhan. Mau sampai kapan lagi Tuhan aku harus menunggu? Tuhan, ini hutangmu Tuhan, jawab. No, kita gak datang ke hadapan Tuhan sebagai seorang debt collector. Karena kita ini identitasnya adalah anak-anak Tuhan. Seharusnya kita bersyukur, harusnya kita bisa melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita seharusnya bersyukur terlebih dahulu atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang saat ini sudah kita nikmati. Sebelum kita meminta lebih banyak lagi. Kita seharusnya bersyukur. Karena kalau bukan karena Tuhan baik, kita gak bisa berada di tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan baik, tidak mungkin kita masih bisa hidup dan bernapas sampai hari ini. Ada banyak berkat Tuhan yang tidak kita syukuri. Tapi kita sudah datang ke hadapan Tuhan sambil meminta-minta. No. Ketika kita praise, kita kembali kepada attitude kita sebagai anak-anak Tuhan. Because praise is the attitude of the children of God. Praise is the attitude of the children of God. Dan ini yang diajarkan setiap kali kita mengadakan corporate worship. Ini yang diadakan ketika kita datang ke gereja melalui sesi pujian penyembahan. Supaya kita bisa mengerti yang namanya but first praise. Kalau kita gagal paham tentang sesi pujian penyembahan, maka mungkin kita akan merasa bahwa sesi pujian penyembahan hanyalah sesi pemanis. Hidangan pembuka
sebelum adanya hidangan utama yaitu khotbah. Nggak penting sesi pujian penyembahan. Lebih penting khotbahnya. Karena kalau memang ternyata sesi pujian penyembahan itu tidak sepenting itu, maka saya sarankan kepada Pastor Allen untuk meniadakan sesi pujian penyembahan kita. Mungkin kita ganti aja sesi kalistenik bersama-sama. Sesi workout, sesi nge-gym, supaya kita sehat secara jasmani. Kemudian setelah kita selesai dengar khotbah, kita sehat secara rohani. Jadi pulang gereja kita dapat paket komplit. Jasmani dan rohani kita menjadi sehat. No, tapi kita percaya bahwa sesi pujian penyembahan adalah sesi yang esensial di dalam kehidupan kita maupun di dalam gereja. Supaya kita bisa belajar untuk masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dengan nyanyian syukur, masuk pelatarannya dengan puji-pujian. Karena melalui sesi pujian penyembahan, kita sebenarnya sedang memfokuskan diri kita untuk bisa ingat kembali tentang presence of God. Ketika kita di luar sana, kita seringkali diingatkan, kita seringkali melihat tentang kehadiran orang-orang. Kehadiran masalahnya kita, tapi ketika kita masuk dalam sesi pujian penyembahan, kita kembali diingatkan tentang hadirat Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Hadirat Tuhan yang gak perlu lagi di zaman sekarang kita bawa-bawa tabut perjanjian. Supaya kita bisa menikmati hadiratnya. No, karena di perjanjian baru Tuhan sudah hadir di dalam diri kita dalam rupa Roh Kudus. Tuhan selalu ada di dalam diri kita dimanapun kita berada. Kita juga mengajarkan kepada diri kita, apapun yang terjadi, masalah kita belum beres sekalipun, janji Tuhan belum digenapi sekalipun, berjiwa, diriku, pujilah Dia. Apapun yang terjadi, pujilah Dia. Kita mengajarkan diri kita untuk gak menuntut Tuhan terus menerus. Kita mengajarkan diri kita untuk bisa kembali lihat kepada kebaikan Tuhan. Yang dulu sudah Tuhan lakukan dan itu yang kita percayai bahwa Tuhan akan mengerjakannya di masa depan kita. Apapun yang terjadi, meskipun hidup saya belum berubah, I am still praising Him because I believe in the works of God. Itu yang terjadi di sesi pujian penyembahan. Dan bukan hanya kepada diri kita sendiri. Kita katakan kepada orang-orang sekitar kita. Di depan, di belakang, di kiri dan di kanan kita. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Gunung boleh tunduk, laut bergelora. Tapi firman-Nya tetap teguh, kata Tuhan. Kita berkata bahwa dunia kita mungkin susah, semakin berat. Dipenuhi oleh hati yang hancur, hati yang rapuh, hati yang terluka. Tapi kasih-Nya tidak pernah gagal. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, but first praise Him. But first praise Him. Ada masalah, but first praise Him. Ada janji Tuhan yang belum digenapi, but first praise Him. Ada topik-topik doa yang masih kita harus panjatkan sepulang dari gereja, but first praise Him. Ada kekhawatiran kita, masih ada kebingungan dalam diri kita, but first praise Him. Saya bersyukur kita gak perlu lagi meniup-niup sangkakala. Gak perlu dalam gereja masing-masing dari kita membawa shofar, tanduk domba, puji-pujian. No. Tapi kita selalu bisa membawa yang namanya shout of praise. Di dalam gereja kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Menyanyikan puji-pujian yang layak untuk Tuhan terima. Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Ketika setiap kali kita memuji Tuhan, kita sedang mendeklarasikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan itu attitude kita sebagai anak-anak Tuhan. But first, praise. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di tempat ini. But first praise. Karena attitude inilah yang mempersiapkan kita untuk perjalanan-perjalanan iman yang selanjutnya. Yang memampukan kita untuk tetap taat apapun yang terjadi. Baik di dalam kebingungan kita, baik di dalam penantian kita bisa mampu. But first praise Him. Sehingga bahkan ketika Tuhan akhirnya menjawab doa kita sekalipun, bahkan di saat Tuhan memberikan berkat yang kita nanti-nantikan selama ini. Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita.
berkat itu tidak menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita tetap terfokus kepada pribadi yang menjadi pemberi dari semua berkat itu. And you know what? Setiap kali kita menyembah Tuhan, saya percaya akan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi diri kita. Karena di saat kita memuji Tuhan, hati kita sedang selaras dengan hatinya Tuhan. Kita sedang menempatkan Tuhan di posisi yang tepat di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Raja yang agung. Ada amin? Ada amin? Sehingga hari ini setelah kita pulang dari tempat ini, bahkan setiap kali kita melihat bulan ini, kita belajar tentang shout of praise, maka kita bisa punya attitude yang baru. Attitude sebagai anak-anak Tuhan yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan akhirnya setelah kita terbiasa dengan attitude penyembahan ini, kita bisa menghadapi apapun di dunia ini. Dan kita berkata kepada semua orang, even if I will still praise Him. Walau apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan tetap memuji Tuhan. Meskipun doaku belum terjawab, aku akan memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ada halangan, ada sukacita, ada duka cita, I will still praise Him. Yang percaya katakan, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dan mari kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dalam bahasa Inggris kita nyatakan bersama-sama, oke? Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything That has breath praise the Lord. Come on, church. Praise the Lord. Let everything. One more Let time. us breath. Let us breath. Praise the Lord. Here we Praise the go. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Hallelujah. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Come on, church, let's say it together. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, church. Come on, let's praise the Lord. Let's praise the Lord. Praise is your sovereign Jesus. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul.
dipersilakan duduk. Terima kasih. IFJF Women mengadakan Emotion Thermometer bersama Pastor Ashley dari ECC Church. Sabtu 29 Juni 2024 di IFJF Surabaya. Registrasikan diri Anda sekarang. Apakah pekerjaan ini sudah tepat ya? Penawaran yang berikan ini apakah udah oke? Duh, tapi tidak sesuai passionku. Oh, oke Pak. Baik Pak. Siap-siap. Aku suka sih sama dia. Bentar. Penghasilanku gak seberapa. Rumah juga belum punya. Lupakan aja deh. Mana mau dia sama gua. Kehidupan ini sulit. Apa ya yang harus aku lakukan sebagai pria? Harusnya aku cari kerjaan baru kah? Harus gimana nih ya? IFJF Men, Face Everything and Rise, Senin 1 Juli 2024 di IFJF Surabaya. Daftarkan diri Anda sekarang. Hai IFJF Surabaya, bagi teman-teman yang ingin diperlengkapi melalui kelas pranikah seperti Committed Class, Forever Class, atau ingin diberkati dalam pernikahan kudus IFJF Surabaya, scan QR ini atau klik link yang tertera untuk mendapatkan informasi seputar persyaratan dan apa saja yang perlu dipersiapkan. You are God's treasure. Kita ini loh, kalian semua ini loh, kamu semua ini loh hartanya Tuhan. Yang Tuhan sayang, yang Tuhan jaga, yang Tuhan sangat sayangi sampai Tuhan mati buat kita. Surabaya, salam ya, bisa ketemu lagi pada hari ini. Sungguh senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua di tempat ini. Perkenalkan, saya Pastor Lina. Mungkin kalau Anda baru pertama kali hadir di tempat ini, saya host Anda hari ini.
menanti Anda di lantai bawah, di lantai 1 bersama teman-teman tim Connect Team kami untuk kami bisa berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang hari ini pertama kalinya supaya kami bisa memberikan informasi seputar gereja dan melayani Anda dengan lebih baik lagi. Persembahan diberikan secara cashless, bisa di depan di QRIS dan transfer bisa kita lakukan. Nah, selama bulan ini saya juga belajar gitu ya. Saya belajar bulan ini bagaimana memuji Tuhan dalam segala keadaan. Saya bicara kepada diri saya sendiri. Apapun keadaanmu Lina memutuskan untuk tetap memuji Tuhan. Amin. Kadang-kadang kalau semuanya berjalan dengan baik, gampang memuji Tuhan. Tetapi kalau suasana dan keadaan kita ketika kita mau berangkat ke gereja dan kemudian kita berantem gitu ya. Sampai di sini mau memuji Tuhan berat sekali. Tapi bulan ini kita belajar untuk memutuskan mau memuji Tuhan. Ataupun kadang-kadang beberapa hari yang lalu mobil saya ditabrak gitu dari belakang. Gitu ya. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan kalau hatinya lagi gundah gulana. Tapi bulan ini kita belajar, kita memutuskan untuk mau memuji Tuhan apapun keadaan kita. Amin. Amin dan amin. Oke, hari ini kita bersuka cita, ada 2 hal yang sangat luar biasa kita celebrate. Yang pertama adalah nanti sebentar sebelum usai ibadah ini kita akan berdoa untuk new leader hari ini. Dan juga nanti siang setelah servis kedua kita ada baptisan. Puji Tuhan gitu ya, ada baptisan luar biasa. Mereka yang mau mengambil langkah iman untuk menyatakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mau mengambil bagian di dalam baptisan selam nanti setelah servis yang kedua. Nah, juga diumumkan bahwa Summer Mission dan Generasi Peduli akan mengadakan donasi. Sudah diumumkan mungkin minggu lalu, tapi saya mengumumkan kembali minggu ini masih dibutuhkan begitu ya, karena akan melaksanakan renovasi ruangan kids dan rumah belajar untuk anak-anak di Tua Pejat di Kepulauan Mentawai yang sudah tidak layak untuk dipakai. Mungkin Anda bisa lihat kalau kita terbeban dan mau terlibat di dalam pelayanan ini, mungkin kita nggak bisa pergi, tapi kita bisa memberikan bantuan, memberikan persembahan kita, menolong mereka. Bisa donasi dapat dilakukan melalui link di berikut ini. Jadi kita bisa bersama-sama memberikannya. Saya percaya ketika kita memberikan dengan sukacita dan tahu tujuannya dengan jelas, Tuhan menyediakan, Tuhan memakai kita untuk menjadi bagian dalam sebuah pergerakan di Kepulauan Mentawai. Bagi Anda Bapak Ibu Saudara yang mungkin membutuhkan doa, para pastoral ada di lantai 1 ataupun bisa di reach out di sini. Anda bisa datang ke kami untuk kami bisa mendoakan Anda untuk apapun yang sedang Anda pergumulkan. Kami rindu sekali untuk bisa berkenalan, untuk bisa berdoa buat Anda semuanya. Oke, kita akan bersama-sama sebentar mengundang mereka yang akan menjadi leader di tempat ini. Kita celebrate 100 new leader di tahun ini. Dan inilah mereka, 3 orang. Yang pertama adalah Roni Intan, I Care Core Team Family Citraland 3. Dan kemudian Wiwik Srianti, I Care Core Team Family Citraland 3. Dan Yosua Haris, I Care Core Team College Community and Broadcasting. Silakan bisa maju ke depan. Mungkin bisa agak ke tengah sedikit, majuan sedikit ya, yuk. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan mereka dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita arahkan tangan, mari kita mendoakan mereka. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk 3 teman kami yang hari ini mengambil keputusan untuk mereka mau memimpin bersama-sama. Kami tahu Tuhan ketaatan mereka, hati mereka, kerinduan mereka, Tuhan yang tahu dan Tuhan lihat. Tuhan kami percaya Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan menolong mereka. Dan kami berdoa pagi hari ini, let the joy of the Lord is their strength in the name of Jesus.
Mereka melayani dari sukacita mereka, mereka melayani dari kelimpahan mereka bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami taat untuk mengasihi dan melayani Engkau lebih-lebih lagi. Tuhan, kami berdoa di dalam perjalanan ketaatan mereka, di dalam perjalanan pelayanan mereka, di dalam perjalanan kepemimpinan mereka, kami percaya Tuhan yang menyatakan kepada mereka Tuhan, mengasihi mereka, berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ketiga teman kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang membuat mereka senantiasa terus naik, gak turun Tuhan. Mereka terus Tuhan menyatakan Kau besar di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih hari ini kami boleh kembali diingatkan dan belajar Tuhan. Kami rindu setiap kami di tempat ini. Kami memilih untuk memuji Engkau. Kami memilih untuk menyembah Engkau. Kami terus Tuhan, ingatkan kami bulan-bulan ini Tuhan, untuk kami terus memuji-muji Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan sama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada kita semuanya, memberikan kita kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Semua umat terima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin dan amin. Jangan lupa ada 2 acara, IFGF Men dan IFGF Women. Pastikan Anda hadir di dalamnya. Sayang kalau kelewatan. Tuhan memberkati, selamat pagi.